Oke, pertemuan kali ini kita bahas tentang end colony optimization ya. Nah, apa itu SEO ya? End colony optimization ya. Ya, ternyata end colony optimization ini termasuk di dalam kelompok swarm intelligence ya, yang merupakan salah satu jenis pengembangan paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi ya dengan inspirasi dari kawanan atau kumpulan serangga ya, yaitu semut ya. Nah, SEO ini ya biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diskrit ya, optimasi diskrit dan persoalan yang kompleks ya. Misalnya terdapat banyak variabel dan sebagainya gitu ya. Kemudian SEO ini banyak diterapkan juga di berbagai problem ya, misalnya VRP, penjadwalan proyek, job scheduling, dan beberapa masalah kombinatorial. Konsep dari SEO ini kan dicetuskan pertama kali ya dari teori NBAS ya, NBAS teknik yang dikemukakan oleh Dorigo ya pada tahun 96 dengan menggunakan end colony optimization untuk menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP. Ya. Kalau kita lihat perilaku dari setiap semut, ya, kalau di konsep SEO, setiap semut itu dalam kawanan yang berjalan akan meninggalkan zat, ya, zat kimia yang dinamakan dengan feromon, ya, pada semua jalur yang dilaluinya, ya. Nah, feromon ini menjadi sinyal bagi sesama semut. Jalur yang pendek ini akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Ya. Semut berikutnya pada saat memutuskan jalur mana yang dipilih, biasanya akan cenderung memilih untuk mengikuti jalur dengan sinyal yang paling kuat. Jadi semut yang lain itu akan mengikuti feromon yang sudah ditinggalkan oleh semut yang sebelumnya. Ya. Karena ada zat yang sudah diberikan pada jalurnya, ya, kemudian semut-semut yang lain akan menimpa ya feromon yang awalnya tadi itu dengan feromon yang baru lagi. Jadi jejaknya ini akan jadi makin lebih jelas gitu. Ya. Jadi untuk mencari jalur terpendek ya, semakin banyak semutnya melewati jalur ini, maka jalurnya ini akan menjadi jalur yang kuat sinyalnya. Ya. Ini kalau kita lihat nanti ada ilustrasinya ya. Bagaimana semut-semut ini akan membentuk jalur terpendek. Kalau kita lihat dari konsep SEO sendiri, ya, konsep dari end system ini terinspirasi dari pengamatan terhadap tingkah laku semut. Ya. Jadi algoritma ini terinspirasi dari behavior dari semut itu sendiri ya. Karena secara sederhana perilaku semut itu dapat digambarkan sebagai makhluk atau serangga sosial yang hidup dalam koloni ya dan berperilaku berdasarkan kepentingan koloni. Nah, yang menjadi menarik dari behaviornya semut ini adalah kemampuannya menemukan jarak terpendek antara sarang dan sumber makanan ya. Misalkan segerombol semut berada di depan harus memilih lintasan tertentu untuk dilewati. Ya. Pada saat semut pertama berjalan, semut akan meninggalkan feromon ya, yang dapat diikuti atau dicium oleh semut berikutnya. Sehingga semut-semut lainnya itu akan tahu tempat tersebut sudah dilewati atau belum. Ya. Nah, dengan demikian setiap semut yang berjalan akan meninggalkan feromon pada jalur yang dilalui. Nah, berarti logikanya gini, pada saat semut satu lewat, feromon sudah diberikan di setiap jalurnya. Kemudian ada lewat lagi semut yang baru. Nah, karena dia mencium adanya feromon yang pernah diberikan oleh temannya, maka feromon ini dari sang semut kedua, dia akan tambahkan lagi di jejak yang feromon satu tadi. Sehingga sinyal ini akan menjadi bertambah kuat
ya. Jadi feromon ini akan bertambah kuat. Ya. Nah, kalau misalnya jalur itu paling padat dilalui oleh sang semut, maka nilai feromon di situ akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini kalau kita ambil garis besarnya, SEO ini meniru perilaku koloni semut dalam mencari sumber makanan, ya, bermula dan kembali ke sarangnya secara alami mencari rute terpendek. Nah, kalau kita lihat semut yang melewati lintasan yang pendek ini akan meninggalkan aroma feromon yang lebih tajam daripada yang menempuh lintasan yang lebih panjang. Ya, jadi kalau misalnya waktu kita sebarkan semut itu, ya, semut itu akan mencari jalur, ya. Nah, untuk jalur yang jarang dilewati oleh semut, ya, memang awalnya waktu dia jalan, ya, ada feromon yang tersisa, ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, ya, karena tidak ada semut lagi yang lewat, maka feromon ini akan menguap, ya. Nah, disitulah terjadi penyusutan untuk nilai feromon. Ya. Makin hilang zat kimia feromonnya, maka jalur itu tidak akan pernah dipilih oleh semut. Ya. Jadi semut ini pintar, ya, yang belakang ini, ya. Jadi semut-semut yang belakang itu akan mengikuti semut yang ada di depan dengan memilih kuatnya aroma feromon dan jarak lintasan. Ya. Jadi semut itu walaupun dia punya kemampuan lokal, ya, spasial saja, hanya sebagian saja, tapi dengan adanya koordinasi dengan koloni semut, dia akan menghasilkan salah satu optimasi, yaitu mencari jalur terpendek. Ya. Nah, ini kita lihat nanti ada ilustrasi, ya. Pada awalnya semut akan terdistribusi merata melalui 2 lintasan, ya. Kemudian beberapa semut mulai memilih lintasan terpendek karena feromon yang ditinggalkan semut akan mengumpul pada lintasan yang lebih pendek. Ini kalau kita lihat, ya. Jadi awal mula, ya, semua lintasan ini merata, ya. Jadi nest dengan foodnya itu merata, gitu, ya. Kemudian kita berikan sebuah obstacle, ya, sebuah obstacle, ya. Anggap aja itu air, ya. Kalau saya kasih batu, batunya mungkin dinaiki oleh semut, ya. Jadi anggap aja obstacle itu adalah air, ya, karena semut jarang ada mau melewati air, ya. Jadi saya kasih obstacle, ya. Semut itu akan mencari jalur di sampingnya, ya. Nah, Anda bisa perhatikan di gambar yang ketiga ini, ya. Semua jalur akan dilewati oleh semut. Ya. Tapi semut ini pintar, ya, dia mencari jalur yang paling ringkas, ya, karena yang paling atas ini paling pendek, ya, dan paling padat dilalui oleh semut, ya, sedangkan yang ini paling jarang, maka lama kelamaan akan terbentuk satu jalur baru, yaitu di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang jarak yang paling jauh itu sudah tidak ada lagi jalurnya. Jadi ibarat jalurnya ada tapi tidak ada agent semutnya melewati bagian yang bawah. Ya. Nah, kenapa? Karena jaraknya sudah terlalu jauh. Ya. Maka kecerdasan yang diberikan oleh agent semut ini adalah yang kita adopsi, ya, dalam algoritma end colony optimization ini. Ya. Nah, kita bahas ulang, ya, SEO ini, ya. Ini hal terpenting, yaitu inspirasinya adalah dari perilaku semut, ya. Jadi perilaku semut ini bisa menjadi atau memberikan solusi yang optimal, ya. SEO ini bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitar. Ya. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah menggunakan feromon, ya. Karena kita menggunakan feromon, nanti ada satu rumus yang memang kita gunakan untuk mendefinisikan atau memodelkan feromon ini, ya. Jadi feromon ini juga punya nilai penyusutan, ya, dan juga ada nilai peningkatan. Ya. Artinya kalau semut itu tidak melewati jalur ini, maka feromonnya nyusut. Ya. Kalau ada jalur yang dilewati, ya, feromon ini akan menjadi meningkat, ya.
Jadi ada peningkatan dan ada penyusutan. Dan konsep yang diberikan SEO ini didasarkan pada perilaku kerjasama dari koloni semut. Jadi nanti ada interaksi dengan semut yang lain juga. Nah ini kalau kita lihat bagaimana sih proses kerjanya gitu ya. Nah proses dalam SEO ini bisa dijelaskan seperti ini ya. Misalkan ada N semut dalam satu koloni ya. Nah karena kita bermainnya di koloni semut, maka kita harus membangkitkan sejumlah populasi dengan N individu. N individunya itu adalah semut. Ya. Semut-semut itu akan memulai gerakan dari sarang mereka menuju tujuan akhir, melalui beberapa simpul dan berakhir pada simpul tujuan. Ya. Yang di akhir setiap siklus atau iterasi. Ya. Jadi waktu melakukan tour ya atau jelajah itu bermain di dalam satu iterasi dan iterasinya berlanjut sampai didapatkan nilai yang optimum. Ya. Kalau semua semut sudah menyelesaikan lintasan, jumlah feromon pada lintasan terbaik secara global akan diperbaharui. Ya. Kenapa ini harus diperbaharui? Karena yang kita cari adalah lintasan dengan feromon yang sering dilewati ya, artinya lintasannya yang paling banyak dilewati itu memiliki nilai feromon yang selalu diupdate. Ya. Kenapa? Karena feromon itu kan ada nyusut, ada bisa bertambah. Jadi makin banyak lintasan yang dilalui oleh koloni semut, maka nilai feromon ini harus diupdate. Ya. Lintasan global terbaik ini adalah terbaik di antara semua semut ya. Nah, pada awal proses, pada iterasi pertama, semua ruas dari simpul awal akan diberi jumlah feromon yang sama. Jadi untuk inisialisasi, memudahkan kita dalam menghitung, ya. Pada saat iterasi awal, nilai feromon itu diberikan nilai yang sama. Ya, diberikan nilai yang sama. Sehingga pada iterasi pertama, jumlah semut akan mulai dari simpul awal dan berakhir pada simpul tujuan dengan cara memilih simpul-simpul antara secara random. Ya. Jadi contoh untuk SEO untuk TSP ini, mula-mula semua semut ini nanti akan kita sebar ke setiap titik. Ya. Jadi katakanlah misalnya ada 5 kota. Nah, 5 kota berarti kita sebar aja 5 semut ke masing-masing kota. Kemudian pada saat dimulai iterasi, semut ini akan melakukan touring. Ya, melakukan touring secara random. Ya, tinggal dia lihat mana kanan kirinya, mana depannya, ya. Yang belum pernah dikunjungi ya itu dikunjungi, ya. Nah, terus apakah ada kemungkinan bahwa semut ini akan balik lagi ke kota yang dikunjung tadi? Ya. Hal ini pasti akan muncul ya kalau kita menggunakan konsep N system yang sederhana ya. Nah, untuk mengakali agar dia tidak kembali lagi ya, tidak kembali lagi ke kota yang sudah dikunjungi ya, sehingga kita mau mencari yang benar-benar optimum, biasanya kita tambahkan lagi dengan memori. Jadi setiap semut itu akan kita berikan memori ya. Ya, dalam hal ini adalah tabul search ya. Jadi kita berikan satu memori bahwa kota ini sudah pernah dikunjungi, jadi nggak perlu kita kunjungi kota ini lagi. Paling tidak arahkan dia untuk ke kota yang lain. Ya. Nah, kemudian proses optimasi berakhir jika jumlah iterasi maksimum sudah mencapai atau tidak ada lagi solusi yang lebih baik yang bisa didapat dalam beberapa iterasi yang berurutan. Nah, ini ada beberapa variansi dari algoritma N-colony optimization, ya, yaitu algoritma N system, kemudian max-min N system, kemudian N-colony system. Ya. Nah, ini ada ilustrasi yang tadi ya. Ya, ini ngambilnya dari Dorigo ya. Jadi path-nya kemudian kita berikan satu obstacle ya, nanti dia akan menyebar dari dua sisi ini ya. Tapi nanti lama-lama akan terpilih jalur yang paling pendek seperti ini.
Nah, ini kalau kita bandingkan antara sistem semut dengan koloni semut di dunia nyata ya. Semut buatan pada Ant System ini memiliki memori. Sedangkan semut sesungguhnya tidak memiliki memori. Nah, ini satu perbedaannya. Jadi, kenapa kita berikan memori? Karena tadi kalau kita menggunakan Ant System sederhana, ya, kalau kita mengacu pada perilaku semut, sebenarnya semut itu tidak punya memori. Ya, kalau kita kasih jalan, ya dia jalan aja gitu. Tapi kan ada kemungkinan bahwa dia akan kembali lagi ke jalan yang awal tadi, ya. Jadi kalau dilihat nanti dia ujung-ujung akan looping, ya, looping ke satu titik, bolak-balik, 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 ya. Nah itu kita tidak mau, ya. Kenapa? Karena itu ujung-ujung bukannya menghasilkan satu nilai optimasi, ya. Itu akan jadi boot loop gitu ya. Nah mau tidak mau kita harus membuat satu kondisi ya di mana semut itu tidak akan mengulang. Nah, agar tidak bisa mengulang, maka kita berikan memori. Semut buatan tidak sepenuhnya buta seperti semut yang sesungguhnya ya. Ini hanya ilustrasi aja bahwa dikatakan semut dunia nyata itu adalah semut yang buta ibaratnya ya. Tapi kita buat itu sebenarnya bukan buta gitu. Semut buatan itu tidak sepenuhnya buta katanya. Ya, kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mengikuti jejak semut yang lain gitu ya. Punya kemampuan seperti itu. Semut buatan hidup di lingkungan di mana waktu bersifat diskrit bukan kontinu ya. Jadi waktunya diskrit, tidak kontinu. Nah, semut ini bisa kita katakan sebagai simple agent ya, karena dia punya karakteristik ya. Semut memilih sebuah kota berdasarkan suatu probabilitas. Jadi kita memilih semut ini akan mengambil atau menentukan sebuah kota yang akan dilalui itu berdasarkan random ya, pemilihan secara random, yaitu fungsi dari jarak antar kota dan jumlah feromon yang terdapat pada busur terhubung. Itu adalah fungsi untuk probabilitas. Nah, agar semut bisa menghasilkan tur yang benar, jalur yang menuju ke kota yang sudah dikunjungi tidak diizinkan kecuali tur sudah selesai. Nah, jadi ini letak memorinya, ya. Jadi jalur-jalur yang sudah pernah dikunjungin itu kita simpan di dalam memori, ya. Hal ini dilakukan dengan penggunaan sebuah tabu list. Ya, jadi kita simpan di dalam tabu list, yaitu list yang menyimpan kota yang sudah pernah dikunjungi sampai waktu T dan melarang semut untuk mengunjunginya lagi sebelum N iterasi diselesaikan. Ya. Ketika tur diselesaikan, tabu list digunakan untuk menghitung kualitas solusi, yaitu total jarak yang dilalui oleh semut. Jadi sambil kita menentukan tabu list, kita juga menghitung total jarak. Ya. Jadi tidak kerja 2-3 kali. Jadi sambil jalan, sambil ngitung total jaraknya. Udah berapa sih dia jalannya gitu kan. Nah, itu disimpan ya. Selanjutnya tabu list dikosongkan dan semut bebas lagi memilih kota-kota untuk tur berikutnya. Jadi dia akan sambil berulang kali ya. Mencari, melakukan touring terhadap kota-kota yang akan kita kunjungin ya. Nah, ketika turnya selesai, semut meninggalkan feromon pada setiap busur yang telah dilewati. Ya. Jadi karena ini berbasis dengan graph ya, jadi graph, maka setiap jalur atau busur yang dilewati ini akan diberikan satu jejak. Ya. Jejaknya itu adalah feromon. Ya. Jadi setiap masing-masing jalur yang sudah dilewati diberikan nilai feromon. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Nanti kita bisa melihat mana sih jejak yang paling banyak dilewati oleh semut. Oke, berikutnya ini untuk melakukan update feromon ya. Jadi nilai feromon awal itu diberikan satu nilai yang sama ya. Kemudian ini ada satu parameter yaitu evaporation ya. Jadi evaporation ini adalah satu koefisien ya, sehingga satu min rho ini adalah evaporation jejak feromon antara T dengan T plus N. Jadi ada
satu kali iterasi gitu ya. Habis setelah dikunjungin, itu dilakukan update. Nah, pengupdatean ini kita lakukan dengan rumus ini ya, di mana dengan adanya perubahan penguapan gitu ya. Jadi karena jejak itu kan pasti menguap ya. Setiap kali di running itu jejak akan menyusut ya. Nah, tapi kalau jejak itu dilewati oleh semut lagi, pasti akan terjadi penambahan feromon. Nah, ini maksudnya. Jadi kita melakukan update dari intensitas dari feromon. Nah, perubahan intensitas feromon pada busur IJ itu rumusnya ini. Ya. Nah, jadi yang tadi itu delta tau IJ itu didapat dari ini. Ya. Kemudian kuantitas per unit substansi jejak feromon itu ditentukan dengan Q bagi LK jika semut mengunjungi busur IJ. Jadi yang tadi ini sigma delta tau IJK, tau IJK-nya itu dapat dari rumus ini. Jadi kalau dia tidak menggunakan busur ini, maka nilainya 0. Ya. Di mana Q itu adalah satu konstanta dan LK itu adalah panjang dari tur yang dihasilkan semut ke K. Jadi ini saling berhubungan ya rumusnya ya. Jadi kita hitung ini dulu, baru nanti kita hitung ini. Setelah itu hitung baru kita lakukan update. Ya. Nah ini untuk perilaku semut ya. Seekor semut pada simpul I akan memilih simpul J yang dituju pada layar berikutnya dengan probabilitas ini. Jadi ada tau IJ alfa, kemudian dibagi dengan sigma tau IJ alfa ya dari I sampai dengan K, ya, di mana J itu sama dengan NIK, ini probabilitasnya. Di mana alfa itu derajat kepentingan feromon, ya itu derajatnya ya. Jadi alfa dari feromon, ya. Kemudian nilai tau ya. Ya, pilihan dari semut K ya pada saat berada pada simpul I dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita lihat feromonnya ya, jadi ada insentif. Kalau kita lihat dari rumus ini ada dua yang menjadi hal utama, yaitu ada intensitas dari jejak feromon dan visibility-nya. Ya, jadi ada dua nih konsepnya. Nah ada parameter pengontrolnya itu alfa dan beta. Jadi alfa itu untuk jejak feromon, visibility-nya untuk di nu-nya ya, nu betanya. Nah, visibility merupakan kota-kota yang dekat seharusnya dipilih dengan probabilitas tinggi ya. Intensitas dari jejak feromon pada waktu T menyatakan bahwa jika pada busur IJ telah dilewati oleh sangat banyak semut, maka busur tersebut seharusnya lebih diutamakan untuk dipilih. Nah, ini kalau kita lihat dari algoritma N-cycle, ya. Jadi memang awal-awal kita adalah menentukan inisialisasi, ya. Berapa sih iterasinya, ya, cycle-nya, ya. Nah, ini biasanya kita tentukan dulu intensitas dari jejak, biasanya dengan variabel tau IJ, yaitu dengan satu nilai tertentu. Ya. Kemudian kita letakkan M semut pada node N nodes kota, ya. Jadi kita bangkitkan sejumlah individu semut, ya. Kemudian kita sebarkan pada sejumlah node, ya. Nih, kalau kita lihat nih, jadi membaca dari tabulis ya, letakkan kota awal untuk semut ke K di dalam tabu K, tabu KS ya. Kemudian kita ulang dan seterusnya ya, pilih kota yang dikunjungi berikutnya, kemudian hitung probabilitas dan sebagainya. Ini adalah algoritmanya. Ya, nanti kita belajar cara ngitungnya ya. Nanti kita balik lagi. Nah ini mula-mula misalnya gini, ada 4 kota, 4 node gitu ya. Maka semutnya itu kita sebar di 4 titik itu. Ya, masing-masing busur itu ada jaraknya. Ya, jadi semut 1 misalnya di mana, semut 2 di mana, semut 3 di mana, semut 4 di mana gitu ya. Kemudian pas iterasi ke 1, ya, mulai terjadi pergerakan semutnya kemana gitu ya. Misalnya semut 1 di titik 2 itu ada kemungkinan 3 arah ya.
Jadi bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 4, ya, bisa ke 3. Gitu. Dan semut yang berikutnya juga punya kemampuan kemana gitu ya. Nah, katakanlah semut 1 itu dia mengarah ke node 1 misalnya. Dan seterusnya. Itu nanti akan terjadi kunjungan, saling kunjung ya, di mana node yang sudah dikunjungi tidak akan dikunjungi lagi. Jadi ini saling kunjung ya. Ini ilustrasinya sampai didapatkan jalur lintasan yang padat ya. Nah, ini untuk ACO ya. Sebenarnya ACO itu sama dengan algoritma semut yang tadi ya. Hanya saja dia karena dia koloni ya. Maka yang perlu kita bangkitkan yang di sini. Jadi ada inisialisasi feromon, kemudian bangkitkan solusi semut, aplikasikan local source, dan update feromon. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari algoritma semut ya, banyak ya. Salah satunya adalah max-min system ya, MMA. Bedanya di sini hanya semut terbaik yang melakukan update jejak feromon. Jadi untuk max-min ya, tipe yang max-min itu hanya melakukan update jejak feromon pada semut terbaik. Ya. Nilai minimum dan maksimum feromon dibatasin. Jadi ini namanya max-min end system. Ya. Ini algoritmanya. Hanya sedikit aja bedanya. Kalau di sini tadi itu pakai Q ya. Ya. Kemudian untuk batasan nilai feromon juga rumusnya diganti ya, sedikit aja. Nah, kalau untuk yang N-colony system, ini bedanya sedikit lagi. Ya. Prosedur pembaruan feromon lokal ditambahkan sebelum proses pembaruan feromon yang dilakukan pada akhir pembangunan suatu solusi atau tour. Ya. Kemudian pembaruan feromon lokal dilakukan oleh semua semut setelah setiap langkah pembangunan solusi. Kemudian tujuannya diverifikasi pencarian yang dilakukan oleh semut-semut yang berurutan selama satu iterasi. Ini bedanya di sini aja. Nah, kalau kita lihat, ini rumusnya. Jadi kalau yang tadi kita pakai row ya, ini ada sedikit perubahan ya, ada update di sini. Nah, kemudian untuk perubahan intensitas juga ada sedikit perubahan. Nah, ini untuk tau IJ-nya juga ada perubahan sedikit ya, karena dia mengikuti sedikit tentang MMAS. Jadi apakah sama ya? Ini adalah improve-nya ya. Jadi improve dari algoritma sebut yang sederhana, kemudian dikembangkan menjadi N system max-min ya, max-min N system, kemudian dikembangkan lagi menjadi N-colony system ya. Tuh. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang SEO untuk traveling salesman problem ya. Nah, awalnya ini diterapkan oleh penemunya untuk menyelesaikan problem TSP ya oleh Marco Dorigo. Ya, sebenarnya itu tulisan disertasinya Marco Dorigo ya tahun 96. Ya. Memang terpikirkan di awal adalah dia membuat itu algoritmanya. Ya. Kemudian dalam TSP itu terdapat N kota, ya, maka akan ada N kali N-1 bagi 2 buah ruas dan juga memiliki N-1 faktorial bagi 2 rute yang mungkin. Ya. Ini hanya konsep awal yang diberikan oleh Marco Dorigo dalam menyelesaikan TSP. Nah, ini ilustrasi dari TSP ya. Nah, dalam TSP ya, setiap semut itu mempunyai rute melalui sebuah kota awal yang sama, yaitu 1, dan kembali lagi ke kota 1 misalnya. Ya. Nah, secara berulang, setiap semut akan memilih kota berikutnya yang dikunjungi, sehingga setiap semut akan menemukan rute yang dilalui hingga kembali ke kota yang 1. Nah, pemilihan kota-kota didasarkan fungsi probabilitas. Jadi, lebih gampang kalau nanti kita menggunakan fungsi probabilitas. Kemudian probabilitas bergerak dari kota R ke kota S akan membesar jika jarak kota R ke kota S lebih kecil ya. Jadi dia sambil jalan itu sambil menghitung jarak ya. Dan jarak yang diambil adalah jarak yang paling kecil. Semut-semut akan memilih untuk bergerak ke kota-kota yang dihubungkan dengan ruas yang pendek atau memiliki tingkat feromon yang tinggi.
Ini dari tulisannya Dorigo juga. Nah, di sini Marco Dorigo telah mengimprove ya, di mana setiap semutnya itu punya memori ya, yang dinamakan dengan tabulis, di mana tabulis ini akan menyimpan semua kota yang sudah dikunjungi pada saat setiap tur ya. Tujuannya adalah untuk mencegah semut itu mengunjungi kota yang sebelumnya telah dikunjungi selama rute berlangsung. Sehingga tidak ada satu kota dikunjungi lebih dari satu kali. Ya. Kemudian ada juga penguapan feromon yang terjadi setiap ruas yang dilalui untuk setiap semut yang dihitung panjang rute yang telah ditempuh. Semakin pendek sebuah rute yang dihasilkan seekor semut, semakin besar jumlah feromon yang diletakkan pada ruas. Jadi nanti dari algoritma ini ya, setelah kita menghitung ya atau menentukan tabulis, itu kita udah ngitung update feromonnya. Ya, kemudian kita taruh ke setiap ruas. Ya. Sehingga dengan agent yang lain begitu melihat ada ruas ya dan ada feromonnya, nilai feromonnya, maka begitu semut itu melewati jalur yang sudah dilalui oleh semut sebelumnya, maka nilai feromon dari jejak tadi itu akan diupdate dengan nilai yang baru. Ya. Nah, peran utama penguapan feromon untuk mencegah stagnasi, yaitu situasi di mana semua semut berakhir dengan melakukan rute yang sama. Ini yang kita tidak mau ya. Jadi memang dengan adanya penguapan feromon ini akan bisa membantu sehingga setiap kali habis iterasi nilai itu akan mengalami satu penguapan nilai ya. Proses itu dilakukan sampai berkali-kali ya, sampai iterasi maksimum ya, atau tidak terjadi lagi perubahan solusi. Ya. Ini konsep yang kita pakai di end colony optimization. Nah, aturan transisi status yang digunakan pada end system dinamakan dengan random proportional rule. Ya, jadi nanti kita menggunakan persamaan ini ya. Nah, dari tadi kita udah cerita-cerita ya. Nah, sekarang untuk menentukan matriks ya, kedekatan atau visibility itu kita menghitung dulu jarak ya. Jarak itu sebenarnya kita terjemahkan dulu dari ke dalam sebuah matriks ya. Kemudian kita hitung nilai nu-nya. Nu-nya itu adalah visibility, kedekatan antar kota. Ya, jadi hitungannya adalah 1 per jarak dari setiap node. Ya. Nah, dia dilakukan ini ya, mulai dari kota 1 sampai kota seterusnya ya. Nah, kemudian kita ngitung juga apa ini? Perbaharuan feromon itu nanti setelah kita lakukan tour ya. Oke. Nah, ini setiap semut-semut ini akan menyelesaikan satu rute mereka, maka semut terbaik akan menambahkan feromon pada ruas-ruas yang sudah dikunjungi. Nah, ini. Jadi setiap feromon sudah dilewati dia akan nimpa ya, sehingga akan menambah nilai dari feromon ya. Ini untuk diupdate nilai intensitas feromonnya ya. Jadi ini intinya sama ya, untuk perubahan secara global dari feromon. Nah, ini adalah algoritma SEO untuk TSP secara global ya. Jadi awal-awal kita lakukan inisialisasi ya. Kemudian kita tentukan nilai tau IJ ya. Jadi mula-mula semua feromon kita beri nilai tertentu. Kemudian hitung nilai visibility yaitu 1 per jarak I, J ya. Kemudian lakukan perulangan selama belum mencapai iterasi maksimum atau tidak terjadi perubahan solusi. Tempatkan semua semut pada kota I, ya. Kemudian setiap semut ini kita hitung masing-masing. Jadi ini udah bermain juga dengan parallel computing ya.
Jadi setiap semut itu kita hitung mulai dari kota R, ya, kita hitung feromon, kemudian hitung probabilitas transisi, bangkitkan bilangan random, gunakan roulette wheel selection untuk memilih kota berikutnya dan seterusnya. Ya, ini tergantung kita menggunakan yang mana gitu ya. Nah, ini cara perhitungannya nanti kita belajar ya untuk penyelesaian TSP. Jadi randomly place n at the city. For each n, choose yet not visit city until a tour is complete. Optimize the tour, update pheromone. Jadi ini garis besarnya ya. Kalau tadi kan ini secara detail, kalau ini sudah garis besarnya, update pheromonnya itu pakai ini, kemudian evaporation-nya bawa. Nah ini ada yang mau ditanyakan?